Berikut adalah ketentuan jumlah surat suara yang dapat diberikan oleh anggota KPPS kepada pemilih yang masuk dalam DPT, DPTB, ataupun DPK. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan terkhusus pada anggota KPPS ya. Jadi barangkali ini teman-teman merupakan anggota KPPS harus paham berapa jumlah jenis surat suara yang dapat anggota KPPS berikan kepada pemilih apabila terdaftar dalam DPT, DPTB, ataupun masuk dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi, teman-teman pemilih, teman-teman anggota KPPS, mohon maaf, harus paham apabila ada pemilih yang memang membawa surat C pemberitahuan, artinya dia memang masuk dalam DPT ya. Dipastikan harus membawa C pemberitahuan tersebut atau bisa juga membawa fotokopi KTP seperti itu ya. Itu bisa memberikan pemilih mencoblos atau memberikan hak pilihnya setelah rapat pemungutan suara dibuka dan sampai waktu setempat, yaitu waktu pukul 13.00. Dan untuk jumlah surat suara yang harus diberikan kepada pemilih yang masuk DPT berjumlah 5. Jadi karena sudah masuk dalam DPT, maka pemilih tersebut mendapatkan 5 jenis surat suara. Dan selanjutnya, bagaimana apabila ada pemilih yang memang terdaftar dalam DPTB. Jadi, teman-teman anggota KPPS harus benar-benar paham terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih DPTB? Jadi, DPTB adalah daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan artinya si pemilih itu sebenarnya sudah masuk dalam DPT di suatu wilayah, tetapi karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tempat pemilih terdaftar, sehingga pemilih yang bersangkutan mengurus dan membawa formulir pindah memilih ke TPS tujuan. Jadi dengan membawa surat formulir bahwa dia masuk dalam DPTB, maka kemudian membawa fotokopi data diri ya, bisa KTP atau iktp-nya atau yang asli juga bisa. Teman-teman anggota KPPS harus paham apabila ada pemilih yang masuk DPTB bisa menggunakan hak pilihnya, yaitu paling cepat pukul 11 waktu setempat atau 2 jam sebelum rapat pemungutan suara ditutup. Adapun ketentuan berapa jumlah surat suara yang harus diberikan kepada pemilih yang masuk DPTB, teman-teman anggota KPPS harus benar-benar paham juga, yaitu apabila pemilih tersebut pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara, artinya ke negara lain, maka dapat dipastikan pemilih tersebut hanya bisa diberikan satu surat suara saja, yaitu surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang berwarna abu-abu ya. Kemudian apabila si pemilih tersebut pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi, mendapatkan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga surat suara DPD. Jadi jumlahnya ada 2 surat suara. Dan DPTB atau pemilih yang masuk DPTB dapat diberikan 3 jenis surat suara apabila pemilih tersebut pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu dapil DPR RI. Maka mendapatkan 3 jenis surat suara, yaitu untuk pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, dan DPR RI. Selanjutnya, anggota KPPS akan memberikan 4 jenis surat suara kepada pemilih yang masuk DPTB jika DPTB tersebut pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi, dalam satu dapil DPR RI, dan dalam satu dapil DPRD provinsi. Maka akan mendapatkan 4 surat suara, yaitu untuk pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, dan DPRD provinsi. Dan berikutnya,
Anggota KPPS juga bisa memberikan 5 jenis surat suara kepada DPTB apabila si DPTB tersebut atau pemilih dalam DPTB tersebut pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten atau kota dan dalam satu dapil DPRD kabupaten atau kota, yaitu mendapatkan semua jenis surat suara. Jadi ada 5 jenis surat suara yang diberikan. Selanjutnya yaitu DPK. Jadi sebagai informasi bagi teman-teman ya, pastinya sebenarnya teman-teman sudah tahu, hanya ingin mengingatkan kembali. Jadi teman-teman anggota KPPS harus paham siapa sih yang masuk dalam daftar hadir DPK. Jadi DPK ini adalah daftar pemilih khusus. Jadi sebenarnya pemilih tersebut adalah warga di suatu tempat dan seharusnya memang karena berdomisili di situ, tinggal di TPS tersebut atau area TPS tersebut, tetapi si pemilih tidak terdaftar dalam DPT. Maka bisa menggunakan hak pilihnya, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam DPK oleh anggota KPPS ya, atau masuk dalam daftar hadir daftar pemilih khusus. Dan sebagai informasi, untuk teman-teman yang masuk dalam DPK atau anggota KPPS harus tahu bahwa apabila ada warga di TPS tersebut, di lingkungan WA TPS tersebut, tetapi tidak masuk dalam DPT, maka bisa menggunakan hak pilihnya, yaitu dengan alamat sesuai KTP elektroniknya. Dan waktunya adalah 1 jam terakhir sebelum rapat pemungutan suara ditutup. Artinya sekitar jam 12 sampai dengan jam 13 waktu setempat ya. Dan sebagai informasi, DPK ini atau pemilih yang masuk dalam DPK ini dapat dilayani sepanjang surat suara itu masih tersedia. Dan apabila surat suaranya sudah tidak tersedia, maka diminta atau disarankan untuk memilih ke TPS yang lain yang dekat atau yang masih dalam satu lingkup wilayah tersebut. Apabila masih belum bisa menggunakan hak pilihnya, bisa dicoba untuk menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS lain dalam satu desa atau kelurahan tersebut. Maka untuk pemilih yang masuk dalam DPK ini, teman-teman anggota KPPS harus tahu, maka bisa mendapatkan semua jenis surat suara, yaitu ada 5 ya. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.